Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai implementasi konsep-konsep matematika dalam bidang ekonomi. Nah, ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Matematika Ekonomi. Nah, perkenalkan, nama saya Adra Sarmi dengan NIM 1916061. Saya dari Prodi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu bagaimana sih konsep matematika itu? Dan di sini saya mengambil materi mengenai fungsi dan fungsi linear. Nah, apa sih itu fungsi? Nah, di sini jika ada suatu hubungan sedemikian hingga bila X diberikan suatu nilai dan oleh hubungan itu dapat ditentukan suatu nilai Y, maka dikatakan bahwa Y adalah fungsi dari X. Biasanya ditulis dengan Y sama dengan Fx. Nah, X ini disebut dengan variabel bebas atau independent variable dan Y disebut dengan variabel tak bebas atau dependent variable. Nah, Y variabel tak bebas itu sebab nilainya bergantung pada nilai X. Nah, himpunan yang dapat dijangkau oleh X dinamakan daerah asal atau domain dari fungsi, dan himpunan bilangan yang dapat dijangkau itu disebut dengan daerah hasil atau range atau daerah jangkauan dari fungsi. Nah, dalam hal ini X dan Y ini merupakan pasangan urut pertama dan Y itu sebagai unsur kedua. Nah, mengenai fungsi linear. Di sini fungsi linear itu adalah penentuan nilai dari setiap variabel yang memenuhi persamaan tersebut dengan memperhatikan domain dan daerah asalnya. Nah, bagaimana sih bentuk umumnya? Yaitu Y sama dengan MX ditambah N, di mana M sama dengan gradian sama dengan koefisien arah dan N ini sebagai penggal garis pada sumbu Y bila nilai X-nya itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya dari bentuk umum ini, fungsi linear di atas yang tadi dapat dimodifikasi dari fungsi tersebut sebagai berikut. Nah, yang pertama itu Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Ini merupakan fungsi linear yang mempunyai koefisien arah M dan melalui satu titik, yaitu titik X1 dan Y1. Kemudian yang kedua, Y dikurang Y1 per X dikurang X1 sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, ini merupakan fungsi linear yang melalui dua titik, yaitu di sini ada titik di mana X1 Y1 dan titik X2 dan Y2. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai fungsi linear dalam ekonomi. Nah, di sini mengenai fungsi linear itu penting dalam ekonomi, baik dalam ekonomi mikro maupun ekonomi makro. Nah, ekonomi moneter dan bagian-bagian dalam teori tersebut. Nah, di sini ada pun contoh-contoh yang dapat kita kategorikan, antara lain di sini ada contoh jika ekonomi mikro, yaitu misalnya fungsi permintaan di sini kita misalkan dengan D, di mana Q itu sama dengan 20 dikurang 2P. Nah, jika fungsi penawaran itu kita misalkan dengan S, di mana Q sama dengan 10 dikurang 2P. Nah, fungsi-fungsi marginal itu kita misalkan dengan MR sama dengan 25 dikurang 20, atau dapat juga kita misalkan dengan MC sama dengan 5 dikali P. Nah, jika dalam ekonomi makro dan moneter, yaitu jika dalam fungsi konsumsi di sini kita misalkan C sama dengan 100 ditambah 0,75 Y. Nah, yang kedua mengenai fungsi investasi itu kita misalkan dengan I sama dengan 1350 dikurang 2000 I. Nah, yang ketiga itu fungsi permintaan untuk transaksi kita misalkan dengan MT sama dengan 0,25 Y dikali dengan 2000 I. Nah, yang keempat itu mengenai fungsi permintaan untuk spekulasi kita misalkan dengan MS sama dengan 1250 dikurang 2000 I. Nah,
Yang kelima, jika fungsi IM itu misal Y sama dengan 1350 ditambah 3000 I. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai materi matematika ekonomi. Nah, selanjutnya itu kita membahas mengenai materi ekonomi dengan implementasi konsep matematika yang tadi, yaitu kita akan membahas mengenai fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Nah, di sini terlebih dahulu itu kita membahas mengenai fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, kan di fungsi linear tadi variabel yang kita pakai itu adalah X dan Y. Nah, jika di fungsi permintaan itu kita yang kita pakai variabelnya itu adalah P dan Q. Nah, fungsi permintaan itu adalah yang menghubungkan antara variabel harga atau P dan variabel jumlah yang diminta atau Q. Nah, sedangkan fungsi penawaran itu menghubungkan antara variabel harga atau P dan variabel jumlah yang ditawarkan atau Q. Nah, di sini adapun hukum permintaan, jika harga suatu barang naik, maka banyaknya barang yang diminta itu akan turun. Dan sebaliknya, jika banyaknya barang yang diminta itu naik, maka harga suatu barang itu akan turun. Nah, adapun gambar dari fungsi permintaan ini, nah di sini dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa bila harga turun dari P0 ke P1, maka jumlah yang diminta akan bertambah dari X0 ke X1. Nah, demikian pula apabila harga naik dari P0 ke P1, maka jumlah yang diminta akan berkurang ke X0 dan ke X1. Nah, selanjutnya mengenai bentuk umum dari fungsi permintaan. Nah, di sini Q sama dengan A dikurang B P. Nah, A ini merupakan konstanta dan B ini merupakan kemiringannya. Nah, ini sama saja dengan bentuk umum dari fungsi linear, yang membedakan itu hanya variabelnya saja. Nah, lanjut ke hukum penawaran. Jika harga suatu barang naik, maka banyaknya barang yang ditawarkan akan naik, dan sebaliknya, jika banyaknya barang yang ditawarkan itu turun, maka harga suatu barang itu pun akan turun. Nah, di sini dapat kita lihat gambar dari fungsi penawaran. Nah, adapun bentuk umum dari fungsi penawaran yaitu di mana Q sama dengan min A ditambah BP dan P sama dengan A per B dikurang 1 per B dikali Q. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai keseimbangan pasar. Nah, di sini yang dimaksud dengan pasar itu adalah pertemuan antara pembeli dan penjual, baik dalam pengertian langsung maupun tidak. Sedangkan harga pasar itu sendiri adalah harga yang terjadi pada titik keseimbangan pasar, dan titik keseimbangan pasar adalah titik pertemuan antara permintaan dan penawaran. Sehingga titik keseimbangan pasar itu ditentukan oleh titik perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, pada suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, secara matematis ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan QS, yakni pada perpotongan kurva permintaan dengan kurva penawaran. Nah, pada posisi keseimbangan pasar ini tercipta harga keseimbangan dengan equilibrium price dan jumlah keseimbangan atau equilibrium quantity. Nah, selanjutnya di sini QS itu sama dengan jumlah penawaran, QD itu sama dengan jumlah permintaan, E-nya itu sama dengan titik keseimbangan, kemudian PE yaitu harga keseimbangan, dan QE itu sama dengan jumlah keseimbangan. Nah, keseimbangan pasar itu persamaannya adalah QD sama dengan QS. Nah, selanjutnya kita membahas contoh soal. Nah, di sini di mana soalnya?
yaitu fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan di mana P sama dengan 15 dikurang Q, sedangkan fungsi penawaran itu di mana P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Nah, berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Adapun penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, dalam soal permintaannya itu di mana P sama dengan 15 dikurang Q, maka Q-nya itu sama dengan 15 dikurang P. Nah, ini tuh kita pindah ruaskan saja sehingga hasilnya itu seperti ini. Nah, kemudian penawaran itu P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Nah, untuk menghilangkan 0,5-nya ini kita menggunakan operasi matematika. Jadi kita pindah ruaskan, kemudian kita masing-masing kita kali dengan 2, maka hasilnya itu Q sama dengan minus 6 ditambah 2P. Nah, kemudian keseimbangan sama dengan di mana rumusnya yaitu QD sama dengan QS. Nah, penyelesaian ini tuh sama dengan cara kita menyelesaikan persamaan linear dua variabel dengan cara substitusi dan eliminasi, tetapi di sini tuh kita hanya menggunakan substitusi saja. Jadi QD-nya itu yang ini di mana 15 dikurang P, kemudian QS-nya yaitu yang ini minus 6 ditambah 2P. Nah, di sini kita menggunakan substitusi, kemudian kita pindah ruaskan, kita kelompokkan yang ada variabel dan yang ada konstantanya. Sehingga min 15 ditambah min 6 yaitu hasilnya 21, kemudian P ditambah 2P sama dengan 3P. Maka P-nya itu 21 dibagi 3 sama dengan 7, sehingga kita mendapatkan P itu sama dengan 7. Nah, kemudian Q-nya itu kita substitusikan yang ini, yang 15 dikurang P. Nah, kan tadi P-nya sudah kita dapat, jadi di sini kita tinggal masukkan saja 15 dikurang 7, maka kita mendapatkan Q-nya itu sama dengan 8. Jadi, harga keseimbangan yang kita dapat itu sama dengan 7 atau PE sama dengan 7, dan QE atau jumlah keseimbangan itu sama dengan 8. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai subsidi. Nah, apa sih itu subsidi? Subsidi ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen atau supplier terhadap produk yang dihasilkan atau dipasarkannya, sehingga harga yang berlaku di pasar adalah harga yang diinginkan pemerintah. Nah, notasi besarnya subsidi untuk tiap unit barang yang dihasilkan atau dipasarkan dinyatakan dengan S. Oleh karena itu, adanya subsidi, maka tingkat harga yang berlaku di pasar itu akan menjadi lebih rendah. Hal ini disebabkan sebagian dari biaya-biaya untuk produksi dan memasarkan barang tersebut ditanggung oleh pemerintah, yaitu sebesar subsidi. Sehingga dengan adanya subsidi, maka fungsi penawaran akan turun atau bergeser ke bawah, sedangkan fungsi permintaan itu akan menjadi tetap. Nah, jika X adalah variabel kuantitas, maka P adalah variabel harga, sehingga fungsi penawaran akan bergeser ke bawah sebesar S. Nah, untuk setiap kuantitas yang ditawarkan dalam bentuk fungsi penawaran sebelum subsidi adalah, jadi P sama dengan Fx, maka fungsi penawaran sesudah subsidi adalah P sama dengan Fx dikurang S. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar. Nah, di sini pengenaan pajak atau pemberian subsidi atas suatu barang yang diproduksi atau dijual itu akan mempengaruhi keseimbangan pasar barang tersebut. Nah, mempengaruhi harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan.
Nah, pengaruh pajak. Nah, pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang akan menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi naik. Sebab setelah dikenakan pajak, produsen akan berusaha mengalihkan sebagian beban pajak tersebut kepada konsumen, yaitu dengan jalan menawarkan harga jual yang lebih tinggi. Akhirnya, harga keseimbangan yang tercipta di pasar pun akan menjadi lebih tinggi daripada harga keseimbangan sebelum pajak. Nah, sebelum pajak persamaan penawarannya itu P sama dengan A ditambah B kui. Nah, ketika sesudah pajak itu akan menjadi P sama dengan A ditambah B kui ditambah T, maka P sama dengan A ditambah T ditambah B kui. Nah, selanjutnya yaitu mengenai beban pajak yang ditanggung oleh konsumen. Nah, beban pajak yang ditanggung oleh konsumen atau dapat disingkat dengan TK adalah selisih antara harga keseimbangan sebelum pajak atau PE. Nah, adapun rumusnya yaitu TK sama dengan P aksen E dikurang PE. Nah, kemudian beban pajak yang ditanggung oleh produsen. Nah, beban pajak yang ditanggung oleh produsen atau TP adalah selisih antara besarnya pajak per unit barang atau T dan bagian pajak yang menjadi tanggung jawab konsumen atau TK. Nah, adapun rumus dari beban pajak yang ditanggung oleh produsen ini yaitu TP sama dengan T dikurang TK. Nah, selanjutnya mengenai jumlah pajak yang diterima pemerintah atau T, yaitu mengalihkan barang yang terjual sesudah pengenaan pajak atau kui aksen E dengan besarnya pajak per unit barang atau T. Maka rumusnya yaitu T sama dengan kui aksen E dikali T. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya kita lanjut saja ke contoh soal. Nah, di sini fungsi permintaan itu ditunjukkan oleh persamaan di mana P sama dengan 15 dikurang kui, sedangkan fungsi penawarannya yaitu P sama dengan 3 ditambah 0,5 kui. Nah, terhadap barang dikenakan pajak sebesar 3% per unit. Pertanyaannya, berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak? Yang kedua, gambar grafik keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Yang ketiga, berapa besar pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen. Nah, yang keempat, berapa besar pajak yang diterima pemerintah. Nah, adapun penyelesaiannya yaitu mengenai sebelum pajak. Di soal sebelumnya itu kita sudah mendapat hasil dari jika sebelum pajak, yaitu hasilnya PE sama dengan 7 dan QE sama dengan 8. Jadi kita lanjut saja untuk mencari sesudah pajak. Nah, di sini penawaran sebelum pajak yaitu P sama dengan 3 ditambah 0,5 kui. Nah, penawaran sesudah pajak yaitu P sama dengan 3 ditambah 0,5 kui ditambah 3. Maka kuinya itu sama dengan minus 12 ditambah 2P. Ini adalah hasil dari penawaran sesudah pajak. Nah, persamaan permintaan yang tetap yaitu P sama dengan 15 dikurang kui sama dengan 15 dikurang P. Nah, jadi kita lanjut untuk mencari keseimbangan pasarnya. Rumusnya yaitu QD sama dengan QS. Nah, QD-nya yaitu yang ini, kemudian QS-nya itu yang sesudah pajak, yang ini. Jadi di sini 15 dikurang P sama dengan min 12 ditambah 2P. Kita pindah ruaskan dan kita masing-masing kelompokkan yang sama variabelnya. Jadi 15 ditambah 12 itu 27, kemudian P ditambah 2P yaitu 3P. 27 dibagi 3 itu 9, jadi P-nya itu sama dengan 9. Karena P-nya sudah kita dapat, maka kita lanjut mencari Q-nya. Nah, Q-nya itu sama dengan 15 dikurang 9, maka hasilnya adalah 6. Nah, jadi sesudah pajak itu hasilnya P aksen E sama dengan 9 dan Q aksen E sama dengan 6. Nah, sesudah pajak harga jual yang ditawarkan itu lebih tinggi. Persamaan penawarannya pun berubah dan kurvanya bergeser ke atas. Nah, mengenai gambar grafiknya yaitu seperti ini. Dapat kita lihat kurvanya itu bergeser ke atas. Yang tadinya itu
yang ini, kemudian hasilnya itu menjadi ini, yang E-aksen. Nah, kemudian mengenai pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen. Nah, rumusnya yaitu TK sama dengan P aksen E dikurang PE. Maka P aksen E itu tadi kita dapat 9 dan P-nya itu kita dapat 7. Maka 9 dikurang 7 sama dengan 2. Kemudian yang ditanggung oleh produsen yaitu TP sama dengan T dikurang TK sama dengan 3 dikurang 2 sama dengan 1. Nah, mengenai pajak yang diterima oleh pemerintah, maka T sama dengan Q aksen E dikali T sama dengan 6 dikali 3 yaitu sama dengan 18. Nah, baiklah, itulah yang sempat saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.